Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang sekali kami semuanya berjumpa dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Hari ini Selasa, 6 September 2022. Mari Bapak Ibu kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 264, Apalah arti ibadahmu pada Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami datang kepadamu, kami akan beribadah, kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Roh Kudus memimpin setiap kami, agar kami boleh memahami apa yang kami baca dan kami renungkan, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Berdoa juga kami memohon Engkau mengurapi Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang ditaburkan bagi kami boleh menguatkan setiap kami dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 11. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 11. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada hari ini saya memberikan judul renungan kita, yaitu ibadah dan dongeng yang indah. Bapak Ibu, dongeng adalah cerita rakyat yang mengisahkan tentang peristiwa tertentu atau tokoh tertentu. Sekalipun disinyalir bahwa dongeng itu bukanlah cerita yang sesungguhnya, bukan berarti dongeng tidak mendapatkan tempat di hati masyarakat. Justru kerap kali masyarakat, terutama si pendongeng, memakai dongeng untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan, untuk menanamkan sifat atau karakter yang baik kepada para pendengarnya melalui dongeng yang disampaikan. Di masyarakat kita misalnya, waktu kita masih kecil, bahkan sampai hari ini masih banyak dongeng yang beredar. Banyak juga dongeng tentang cerita-cerita binatang. Misalnya kita ingat dongeng si kancil. Ya, dikisahkan ada seorang petani yang menanam mentimun di ladang persawahan, dan kemudian di sana hadir si kancil. Nah, Kakak Rio tahu binatang kancil yang ada dalam dongeng itu, apa yang dilakukan si kancil itu? Kancil itu mencuri timun. Oh iya, jadi dalam cerita dongeng itu si kancil suka mencuri timun. Kemudian oleh Pak Petani, karena merasa rugi, tanamannya, mentimunnya dicuri oleh si kancil, lalu si kancil itu diapakan? Ditangkap. Oke. Lalu si kancil itu ditangkap. Nah, saudara-saudara, lalu di akhir cerita si pendongeng itu akan berkata, anak-anak, adik-adik, tadi sudah mendengarkan apa yang menjadi kisah dongeng si kancil yang suka mencuri timun. Karena dia nakal, dia suka mencuri, kemudian dia ditangkap dan dihukum. Karena itu, adik-adik, kalian harus belajar menjadi anak yang baik. Jangan suka nakal, karena kalau menjadi anak yang nakal akan menanggung akibatnya. Saudara-saudara, cerita atau dongeng yang sederhana itu di dalamnya diberikan sebuah pesan, menanamkan karakter kepada anak-anak tentang suatu kebaikan. Nah, ternyata
di kota Efesus yang menjadi tempat pelayanan Timotius, di sana juga beredar tentang dongeng. Tentu bermacam-macam dongeng. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika dia menyampaikan di ayat 7 bahwa di kota Efesus itu ada cerita takhayul dan dongeng nenek-nenek tua, yang dimaksudkan dongeng nenek-nenek tua itu adalah pengajaran dari para guru-guru palsu. Mereka yang ada di sana mengajarkan ajaran sesat. Ya, ajaran yang ingin menggoyahkan iman umat Tuhan di kota Efesus. Seolah-olah mereka mau berlomba dengan pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang sebelumnya mereka menghembuskan cerita-cerita, ajaran-ajaran yang berasal dari ajaran filsafat kuno. Salah satunya adalah bagaimana para guru-guru palsu itu yang disebut sebagai dongeng nenek-nenek tua itu berisikan tentang bagaimana orang itu diajak untuk berpantang. Nah, hal ini ternyata punya latar belakang. Ajaran itu berasal dari aliran filsafat Gnosis. Ajaran berpantang itulah yang di dalam bagian ini disebut Rasul Paulus sebagai latihan badani. Gnosis mengajarkan bahwa tubuh ini, materi ini bersifat jahat. Karena itu sebagai orang-orang yang berpengetahuan mengerti tentang hal itu, ajaran Gnosis menganjurkan supaya setiap orang bisa membebaskan jiwa yang terpenjara di dalam tubuh atau materi yang sifatnya jahat itu. Salah satu caranya adalah dengan berpantang. Bahkan juga ada mereka menyiksa diri. Mereka menganggap itu sebagai tindakan yang mulia. Saudara-saudara, dengan tindakan yang seperti itu, mereka berpikir dapat membebaskan jiwa mereka dari kekungkungan tubuh yang jahat sehingga mereka bisa mencapai kesempurnaan. Itulah yang dianggap oleh Rasul Paulus sebagai ajaran yang sesat. Karena itu, ajaran yang sesat itu harus dilawan. Dengan apa melawan ajaran yang sesat itu? Saudara-saudara, Rasul Paulus menasihatkan dengan tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan yang didapatkan di dalam ibadah. Sebagai umat Tuhan, kita harus membentengi diri dari dongeng atau ajaran yang sesat itu. Rasul Paulus menasehati umat yang ada di Efesus, menasehati Timotius agar mengajak jemaat yang ada di sana agar mereka rajin ibadah, agar mereka melakukan dan menghadiri ibadah-ibadah yang dibangun itu, baik ibadah atau persekutuan yang dilakukan secara ritual, dan tentu yang paling utama, ibadah yang dipraktekkan dalam kehidupan nyata setiap hari, yaitu tindakan hidup, tindakan iman, sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan, penaklukan diri kepada Tuhan. Sebab dengan tindakan itu dapat berdampak sampai kepada kekekalan. Karena itu di dalam ayat 8 dikatakan bahwa ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup saat ini maupun juga untuk hidup yang akan datang. Di sini kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, terlintas konsep tentang kehidupan setelah kematian. Dengan kata lain, adanya kebangkitan hidup. Dan karena itu, jikalau ada kebangkitan hidup, ada hidup dalam kekekalan, maka kehidupan kita saat ini yang ada di dunia ini adalah sebuah proses menuju ke sana.
kalau kehidupan kekal itu, yang akan datang itu sebagai kehidupan sejati yang sebetulnya itulah kehidupan yang akan kita tuju, maka kita bisa menganalogikakan, bisa menggambarkan bahwa kehidupan kita saat ini seperti latihan menuju kepada kehidupan yang kekal itu. Karena itu, saat kita sedang berlatih, saat ini kita mempelajari, saat ini kita memperagakan apa yang akan kita kerjakan, kita lakukan di dalam kekekalan itu. Dan itu artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berlatih hidup yang benar. Kita latihan hidup yang benar dengan rajin. Kita latihan dengan sungguh-sungguh hidup yang berkenan kepada Tuhan, supaya kelak apa yang kita latihkan, apa yang kita lakukan di dunia ini akan berhasil. Ingat bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang ibadah, kita mengingat bagaimana pada saat pandemi berlangsung, di saat awal-awal pandemi, bagaimana kita begitu susah, bagaimana kita begitu terbatas, kita tidak bebas untuk beribadah secara onsite di gedung gereja. Dan selama itu kita bergumul, kita berdoa kepada Tuhan, kapan pandemi ini akan berakhir. Saat ini kita sedang memasuki kenormalan baru. Status pandemi memang belum dicabut, tetapi kita mengalami dan melihat bahwa pandemi sudah mulai terkendali. Artinya, apa yang kita pergumulkan, apa yang kita doakan, sudah dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu, mari kita masing-masing untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan itu, kita responi, kita wujud nyatakan dengan kesungguhan kita, dengan kerajinan kita untuk beribadah. Bukan hanya di gedung gereja, dan tentu juga kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Semoga kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan itu tidak menjadi dongeng bagi kita, tetapi benar menjadi kenyataan yang akan kita alami, kita terima di dalam kehidupan kekal. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami. Tuhan telah menolong kami melewati masa-masa pandemi ini dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Sehingga jikalau kami tiba sampai di titik ini, kami mengucap syukur karena kedaulatan Tuhan, karena anugerah Tuhan lebih besar dari segala pergumulan, keterbatasan kami. Tuhan, jikalau di awal-awal pandemi, kami merindukan untuk bersekutu, beribadah, berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Dan saat ini, kesempatan-kesempatan itu telah Tuhan berikan. Biarlah kami boleh meresponi menanggapinya dengan penuh sukacita. Masih dengan tetap mengenakan protokol kesehatan, kami boleh menghadiri ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan, di mana kami membangun relasi dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Dan biarlah dengan kesungguhan hati, apa yang kami lakukan di tengah-tengah ibadah itu, juga kami praktekkan di dalam kehidupan kami, hidup berkenan bagi Tuhan. Tuhan, ajaran filsafat, ajaran-ajaran duniawi,
masih berkelindan, berputar di sekitar kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Firman-Mu yang bukan saja menunjukkan kami kepada jalan yang benar, tetapi juga menuntun dan membuat kami mengalami kebenaran itu di dalam Tuhan Yesus. Karena itu, biarlah kebenaran itu boleh kami praktekkan di dalam kehidupan setiap kami. Ya Bapa, berkatilah kami semuanya, baik anggota jemaat GKI Batu maupun simpatisan, setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati kami, dan kami serahkan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan dan keringanan. Mereka yang sedang bergumul dengan masalah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambut dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, salam sehat. Shalom.